Bayangkan seorang gadis remaja yang setiap hari berangkat sekolah seperti biasa, tapi dia nggak pernah tahu bahwa hidupnya akan berakhir dengan cara yang paling kejam dan tragis dalam sejarah kriminal Jepang. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, hari ini aku akan menceritakan cerita horor dan kriminal nyata dari Jepang. Ini adalah kisah nyata yang penuh tragedi tentang seorang gadis SMA yang bernama Junko Furuta. Junko Furuta lahir tahun 1971 di Misato, Saitama, Jepang. Dia anak yang ceria, rajin sekolah, dan gak pernah bikin masalah. Dia dikenal sebagai gadis baik, cantik, pintar, dan banyak orang yang bilang Junko bakal punya masa depan yang cerah. Namun, semua itu hancur pada bulan November tahun 1988 ketika ia baru berusia 17 tahun. Pada tanggal 25 November 1988, Junko pulang sekolah seperti biasa dengan mengendarai sepeda sendirian. Pas di jalan sepi, tiba-tiba seorang anak geng muncul dan mengadang dia. Di situ, sepeda Junko ditendang sampai dia jatuh. Pas Junko lagi panik-paniknya, muncullah seorang remaja yang bernama Hiroshi Miyano. Dia datang dan menawarkan diri buat ngantarin Junko pulang dengan aman. Nah, Hiroshi Miyano ini bukan anak biasa. Dia dikenal suka berkelahi dan dia adalah salah satu anggota geng Bosojuko, yaitu geng motor nakal di Jepang. Miyano ini juga punya koneksi ke Yakuza, yaitu semacam mafia Jepang. Jadi, banyak orang yang takut sama dia. Ternyata Miyano ini hanya pura-pura jadi pahlawan. Dia yang membuat jebakan itu, dan anak geng yang tadi menghadang Junko itu adalah teman dia juga. Mereka berencana untuk menculik Junko. Nah, penculikan Junko ini ternyata bukan tanpa alasan. Hiroshi Miyano ini suka dengan Junko dan dia pernah nembak Junko. Tapi dia langsung ditolak mentah-mentah oleh Junko. Dan penolakan ini bikin ego Miyano jatuh. Dan dari situlah dendamnya dimulai. Hiroshi Miyano bersama temannya, mereka membawa Junko ke sebuah rumah milik temannya yang bernama Nobuharu Minato yang berada di Ayase, Adachi, Tokyo. Dan jaraknya sekitar 15-20 km dari rumah Junko. Dan rumah ini nantinya akan menjadi penjara pribadi Junko selama 44 hari penuh. Selama 44 hari, Junko Furuta dipaksa mengalami penderitaan yang hampir gak bisa dibayangkan manusia. Ia gak hanya dikurung, tapi juga disiksa secara fisik, mental, dan psikologis. Para pelaku memukulinya, mempermalukannya, dan melakukan tindakan-tindakan kejam yang bahkan sulit untuk diceritakan. Setiap kali Junko mencoba melawan, hukumannya semakin parah. Ia dipaksa menahan rasa sakit tanpa ada seorang pun yang menolong. Di hari pertama, ia dilecehkan secara seksual bergantian oleh 4 remaja. Masuk hari kedua sampai hari ketiga, penyiksaan fisik mulai terjadi. Ia dipukul, dipaksa minum alkohol, ia juga dikurung di kamar gelap dan gak boleh keluar. Di hari keempat sampai hari ke-10, ia dilecehkan secara seksual berulang kali setiap hari, dipaksa tidur di lantai keras, dipaksa makan rokok, dan minum urin. Dan tubuhnya mulai luka-luka akibat pukulan. Di hari ke-11 sampai hari ke-20, luka-lukanya makin parah. Dia nggak diberi perawatan. Dan Junko bahkan dipaksa menari telanjang di depan pelaku. Ia dipaksa memasukkan benda tajam ke tubuhnya, bahkan ke area sensitifnya. Dan mulai ada luka bakar akibat cairan. Dan ia dibakar menggunakan korek. Di hari ke-21 sampai 30, luka bakar Junko semakin parah. Kulitnya melepuh, rambutnya mulai rontok akibat luka di kepala. Junko nggak bisa berjalan normal dan tubuhnya membengkak. Tapi, ia masih terus dilecehkan secara seksual setiap hari oleh banyak orang. Di hari ke-31 sampai 40, kondisi fisiknya mulai lemah. Ia nyaris nggak bisa makan. Bahkan, ia diberi makanan busuk dan kadang dipaksa makan kecoa. Tangannya mulai remuk akibat hantaman benda keras, dan pelaku mulai bosan. Tapi, mereka masih menjadikan Junko sebagai mainan. Di hari ke-41 sampai 43, Junko udah nggak bisa bangun. Tubuhnya rusak parah. Pelaku membungkus tangan dan kakinya dengan lakban. Ia dipukul dengan benda logam dan dibakar dengan cairan. Di hari ke-44,
Tanggal 4 Januari 1989, tubuh Junko udah semakin lemah, bahkan ia nggak bisa bergerak dengan normal. Namun para pelaku tetap nggak berhenti. Puncaknya, tubuh Junko udah nggak sanggup bertahan. Ia meninggal di tengah siksaan yang nggak berkesudahan di usianya yang baru 17 tahun. Mungkin ada yang bertanya, kemana orang tua Junko? Jadi, di hari kedua Junko hilang, dia dipaksa oleh penculiknya untuk menelpon orang tuanya. Dalam telepon itu, Junko berkata, dia nggak hilang, ia hanya mengungsi ke teman dan dia nggak ingin dicari. Orang tua Junko curiga, karena Junko nggak pernah seperti ini. Mereka melapor ke polisi. Tapi laporan itu nggak langsung ditindaklanjuti serius karena ada telepon dari Junko sendiri. Polisi saat itu menerima penjelasan itu begitu aja, jadi kasusnya dianggap bukan hilang paksa. Inilah salah satu alasan kenapa penculik bisa terus menyiksa Junko selama 44 hari tanpa ada intervensi cepat dari polisi. Setelah Junko meninggal, para pelaku panik. Mereka memasukkan jasad Junko ke dalam sebuah drum besar berisi semen. Drum itu kemudian ditinggalkan di sebuah area industri di kota Tokyo. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan drum itu dan yang mereka lihat di dalamnya membuat Jepang sepenuhnya terkejut dan marah. Para pelaku akhirnya ditangkap, namun hukuman yang mereka terima sangat mengecewakan publik Jepang. Karena masih remaja, mereka hanya dijatuhi hukuman penjara yang relatif singkat. Hiroshi Miyano, otak utama, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tapi banyak orang yang menilai hukuman itu nggak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Junko Furuta. Kasus ini bahkan mendorong Jepang untuk meninjau ulang sistem hukuman bagi remaja yang melakukan kejahatan berat. Dan yang paling menyedihkan dari kejadian ini, Junko Furuta disekap di rumah keluarga Minato. Ayah, ibu, dan bahkan kakak laki-lakinya mengetahui ada seorang gadis di rumah mereka. Tapi mereka nggak melapor ke polisi karena mereka takut dengan Yakuza, yaitu semacam mafia Jepang. Mereka membiarkan para pelaku melakukan penyiksaan itu di rumah mereka. Orang tua Nobuharu Minato sendiri nggak dijatuhi hukuman resmi dengan alasan mereka nggak terlibat langsung dengan penculikan dan penyiksaan. Mereka lolos dari hukum pidana. Tapi banyak masyarakat Jepang yang marah besar karena secara moral keluarga Minato dianggap ikut bertanggung jawab. Mereka tahu ada korban di rumah mereka, tapi mereka memilih diam. Dampak setelah kasus ini, keluarga Minato menjadi sasaran kebencian publik. Rumah mereka akhirnya dihancurkan karena dianggap terkutuk. Identitas keluarga ini sering dibocorkan di media dan dibicarakan dengan nada negatif. Kisah Junko Furuta adalah salah satu tragedi yang paling mengerikan dalam sejarah kriminal Jepang. Ia adalah korban yang gak bersalah, namun menderita selama 44 hari penuh hanya karena kebrutalan manusia. Hingga hari ini, kisahnya masih dikenang sebagai peringatan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Dan bagi banyak orang, Junko Furuta bukan hanya sekedar korban. Ia adalah simbol betapa pentingnya keadilan yang sebenarnya. Inilah kisah nyata Junko Furuta. Jika kamu ingin mendengar kisah-kisah kriminal lainnya dan kisah-kisah horor dari Jepang, jangan lupa subscribe karena masih banyak kisah yang menunggu untuk diceritakan. Bye!